Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi kali ini kita membahas tentang penyebab mobil ini overheat ya. Sebenarnya masalahnya sepele ya. Ini mobil jenis Avanza all new ya, all new Avanza tahun 2013 ya. Jadi ini mobil ini overheat ya, ataupun mobil ini terjadi overheating ya, itu dikarenakan hal yang sangat sepele ya. Nah, ini tadi sudah dilakukan pembongkaran ya, dan juga ini sudah dilakukan scrap ya, itu sudah di scrap. Terus ini sudah dilakukan pemasangan ya, ini sudah dilakukan pemasangan, tinggal masang intake ya, cover valve ya, dan tutup valve ataupun tutup klepnya. Nah, ini kemarin itu mobil ini kasusnya mogok ya, jadi olinya itu sudah bercampur dengan air ya, jadi warnanya sudah berubah seperti putih susu nih. Ini masih ada tetesan nih. Nah, kemarin tuh warnanya seperti ini ya, olinya sudah bercampur dengan air. Nah, itu apa sih penyebabnya ya, nanti kita kasih penjelasannya ya. Ini kemarin kasusnya mogok, mobil ini sudah di towing ya, kemarin udah di towing. Ini pagi tadi sudah lakukan pembongkaran ya, ini sudah disekrap dan tinggal melakukan perakitan. Nah, ini ternyata penyebabnya itu dari hal sepele ya. Tadinya mobil ini radiatornya itu bocor ya, mobilnya tadinya itu bocor, terus sama si ownernya ataupun pemilik mobil ini itu dilakukan penggantian radiator mandiri ataupun dilakukan penggantian sendiri. Nah, ternyata mungkin ketika melakukan penggantian radiator itu ya, itu air radiatornya tidak dilakukan bleeding ya, tidak di bleeding. Mungkin dia langsung pasang ya, airnya di radiator diisi penuh, ya udah cukup, berarti kan mungkin dia kira seperti itu. Nah, sedangkan pada mobil Avanza itu tidak ya. Untuk jenis Avanza, terus Xenia, Grand Max ya, Luxio, Terios, dan Toyota Rush itu tidak segampang itu ketika lakukan penggantian air radiator ya, terutama ataupun mungkin dikuras air radiator itu tidak langsung bisa dipakai mobilnya ya. Bisa dipakai asal mobil itu harus dilakukan bleeding dulu ya, ataupun di bleeding dulu baru dia bisa dibuat jalan. Kalau tidak, pasti di tengah jalan pasti terjadi overheat ya. Ini sekitar beberapa hari yang lalu lakukan penggantian air radiator ya, karena radiatornya pecah, terus diganti, diisi penuh, langsung buat jalan. Nah, ternyata setelah selang 2 hari ataupun 3 hari baru kemudian mobil ini kemarin mogok ya, mogok kemarin nelpon. Nah, setelah dianalisa waktu nelpon tuh orangnya masih nelpon, mobilnya masih hidup, cuman dia pincang. Waktu nelpon kita bilangin mungkin salah satu dari koilnya itu ada yang bocor ya, ada yang bocor sehingga mobilnya pincang. Analisanya seperti itu. Nah, setelah kemarin mau dibawa ke bengkel kita ya, di Auto 46 Workshop ya, ternyata baru nyampe di setengah jalan itu mobilnya sudah mati duluan, karena orangnya tidak bercerita kalau habis lakukan penggantian radiator ya. Jadi ceritanya hanya mobilnya itu pincang. Nah, setelah kemarin kita samperin ke tempat mobilnya itu mogok, dia baru cerita karena beberapa hari yang lalu itu dilakukan penggantian radiator. Nah, setelah kita tanya apakah di bleeding atau tidak, dia tidak ngerti apa itu bleeding. Dia hanya lakukan penggantian radiator itu secara langsung ataupun mandiri ya. Jadi setelah itu, yaitu selang 3 hari baru jadi pincang-pincang, estimasi koilnya bermasalah. Ternyata setelah kemarin kita samperin ya, jadi
di starter udah nggak mau hidup, kita coba buka air radiator, ternyata airnya udah nggak ada, airnya habis ya. Jadi kita simpulkan bahwa terjadi overheat. Nah, ternyata benar ketika kita buka tutup olinya ya, tutup oli itu ada cairan ya yang berwarna putih susu. Nah, berarti sudah dapat dipastikan bahwasannya perpak cinder headnya ya itu terjadi masalah ya. Perpak cinder headnya terjadi masalah ya. Jadi kompresinya sudah nyebrang. Nah, ini dia. Nih perpak cinder headnya ya. Ini perpak cinder headnya. Ini untung dia masih asli ya. Jadi mobil ini belum pernah dilakukan pembongkaran karena ini masih asli. Karena kalau sudah dilakukan pembongkaran biasanya dia disekrap, dia sudah tidak bisa menggunakan yang namanya plat lagi. Dia harus dilakukan pemasangan menggunakan yang link atau S-base ya. Karena kalau link biasanya kalau dia sampai nyebrang kayak gitu, dia mesin tidak mau hidup, biasanya ini udah putus. Ya, ini nih, ini kelihatan di sini gosong. Ya, karena kompresinya sudah nyebrang dari sini. Antara nomor 2 dan 3 sudah nyebrang ya, kompresinya sudah bocor. Tuh. Ya, jadi perlu diperhatikan buat teman-teman semua, sebaiknya kalau melakukan penggantian air radiator ataupun penggantian air radiator itu sebaiknya harus dilakukan ataupun wajib ya. Itu wajib istilahnya harus dilakukan bleeding untuk mobil jenis ini. Kalau tidak ya pasti akibatnya akan seperti ini. Ya. Ini kan kebetulan kalau mobil yang sudah all new ini indikator temperaturnya itu sudah tidak menggunakan jarum lagi, tapi hanya indikator. Kadang kita orang tidak mengerti bahwasanya indikator itu yang nyala warna merah itu apa, dia kurang paham ya. Jadi nyala mesin masih hidup tetap tancap. Nah, kemarin saya tanya, sempat kita tanya juga bahwasanya apakah temperatur indikatornya itu tidak nyala. Dia hanya bilang cek engine-nya yang warna kuning itu nyala sama tanda merah ini nyala ya, berarti itu akhirnya kita kasih bahwasan cek engine itu fungsinya untuk apa dan indikator warna merah itu untuk apa ya, baru orangnya paham. Karena mobilnya yang dulu itu dia kan masih pakai indikator apa, pakai trip meter ya, kalau sekarang kan tidak ya, dia menggunakan indikator klip-klip gitu aja warna merah ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan buat teman-teman semua. Untuk penggantian air radiator ataupun ganti radiatornya mobil ini wajib di bleeding ya, itu wajib hukumnya. Kalau tidak ya pasti overheat ya. Itu saja ya. Dan buat untuk pengecekan ya, ketika untuk pengecekan ataupun perawatan air radiator itu paling tidak dicek 3 hari sekali lah. Ketika kita mau jalan ya, kita mau berjalan jauh, kita wajib cek air radiator ya, terus oli, terus minyak rem ya, ataupun minyak kopling yang belum dia menggunakan EPS ya, itu, dan kondisi tekanan ban itu wajib ya ketika kita mau melakukan perjalanan jauh ya. Oke ya, jadi cukup sekian. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton ya. Semoga video ini bermanfaat. Saya akhiri dulu, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dan salam sehat selalu.